Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Nasional TV yang dirahmati oleh Allah, jumpa kembali dengan kami melalui kajian Aqidatul Muslimin, soal jawab tentang hal-hal seputar akidah umat Islam. Yang mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini senantiasa berbarengan dengan turunnya rahmat, turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kami mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk senantiasa meluruskan niat agar apa yang kita kerjakan pada saat ini menjadikan satu amal soleh buat kita bersama. Dan hanya dengan niatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, inilah kita menjadi orang-orang yang memiliki pahala yang besar, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Nasional TV yang dimuliakan oleh Allah, untuk pertemuan kita kali ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian Aqidatul Muslimin, ya, dalam bentuk tanya jawab, ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada soal yang ke-17. Baiklah, saya akan bacakan dulu teks, ya, soal. Hukmu sabillah annahu kafirun bayyin dzalika ma'ad dalil. Hukum seseorang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kufur. Terangkan itu semua beserta dalil. Jawab, naqal al-qadi Iyad al-ijma' ala anna sabbillah sabballah kafirun walau kana ghadiban aw mazihan aw ghaira munsarihis sadr. Dinukil dari Qadhi Iyad, ya, adanya kesepakatan ulama, ya, ijma', bahwa seseorang yang mencaci maki Allah, memaki-maki Allah Subhanahu wa taala adalah kafir, walaupun dia dalam keadaan marah atau gurau atau lesannya mengucap tapi hatinya tidak bermaksud, gitu. Qala Allah Ta'ala, dalam ayat disebutkan, ya, surat At-Taubah ayat 65-66, ya. Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Tatkala kalian tanyakan kepada mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini hanya bermain-main saja, hanya senda gurau, gitu. Terus jawab, katakan ya Muhammad kepada mereka, bagi yang bermain-main, ya, dalam mengucap, katakan kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'taziru, kamu gak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kufur, telah kafir setelah iman kalian. Ini ayat yang menyatakan bahwa seseorang yang memaki Allah ini tetap dihukumi kufur meskipun dalam keadaan guyon, ya. Meskipun dia dalam keadaan senda gurau.
Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ya, dan hadis ini masuk kategori hasan, ya. Innal abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Sesungguhnya seseorang mengucap, ya, dengan ungkapan la yara biha ba'san, yang dia anggap ucapan melecehkan, mengolok-olok terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap nabi, terhadap rasul, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini la yara biha ba'san, dia nganggap itu tidak ada efek apa-apa gitu loh. Menganggap sepele. Yahwi biha finnar, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang jauhnya sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini masuk kategori hasan. Pemirsa, ini tadi sudah kita baca soal dan jawab yang ke-17. Alhamdulillah kita sudah tidak terasa, sudah 17 item, 17 hal yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan akidah, khususnya aqidatul muslimin, yang berhaluan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang ke-17 ini materi yang sangat penting sekali, yang luar biasa, ya, yang merupakan satu hal dalam aspek akidah yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan keberagamaan kita, gitu. Di sini disebutkan kita perlu jaga, ya, jaga keimanan kita, jaga tauhid kita. Ini anjuran-anjuran untuk menjaga keislaman kita ini sudah termaktub dalam berbagai macam kitab, ya, berbagai macam literatur yang sudah ditulis oleh para ulama dalam rangka untuk menjaga akidah, menjaga khususnya agama Islam. Bahkan ulama merumuskan menjaga agama ini masuk kategori maqasidus syariah yang 5 itu, ya. Di antaranya adalah menjaga agama, hifdzuddin, yang lainnya mungkin hifdzul akal dan lain sebagainya, hifdzun nasl, menjaga keturunan, nasab, menjaga kehormatan, menjaga harta dan lain sebagainya, akal termasuk. Nah, ini di antara maqasidus syariah, tujuan-tujuan dimunculkannya syariat, dan termasuk di dalamnya adalah dalam maqasidus syariah itu adalah menjaga agama Islam itu sendiri. Maksudnya adalah bagaimana kita menjaga diri, jangan sampai keberagamaan kita luntur, jangan sampai keberagamaan kita rusak, jangan sampai keberagamaan kita batal. Bahkan dalam kitab Sulamut Taufik yang kita kenal, ya, ini sudah dikaji di pondok-pondok pesantren, di situ disebutkan yajibu ala kulli muslim, wajib atas orang Islam hifdzu islamihi, untuk menjaga, memelihara keislaman, amma yufsidu, dari perkara-perkara yang wasaunuhu an amman yufsidu, termasuk, ya, menjaga perkara-perkara yang bisa merusak, yufsidu atau yubtilu, ya, bahkan bisa membatalkan keislaman kita, yaitu riddah. Yang dimaksud di situ adalah riddah. Itu diantara, meskipun teksnya tidak sedetail yang ada, tapi maksud daripada teks yang ada dalam kitab Sulamut Taufik ini adalah bagaimana kita ada kewajiban kita sebagai orang Islam untuk menjaga keislaman kita dari perkara-perkara yang bisa membatalkan, gitu loh. Membatalkan, merusak, ya, yang bisa menyebabkan keberagamaan kita dianggap tidak sah, gitu loh. Yaitu riddah, perbuatan yang bisa menyebabkan orang itu murtad. Nah, ini poin penting yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana upaya kita untuk menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan rusaknya keimanan,
termasuk keimanan, keyakinan yang meyakini Allah bertempat dan Allah jisim, dan ini nanti mengarah kepada paham tasbih, paham tajsim. Ini juga kita harus hindari gitu loh. Keyakinan Allah memiliki ukuran dan lain sebagainya. Ini juga harus kita fahami kalau hal-hal tersebut merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya keimanan. Termasuk ada lagi keyakinan bahwa Allah ada pada diri seseorang. Nah, ini yahullu fi syai', dia masuk ke dalam diri seseorang. Dan ini sangat perlu untuk kita jabarkan agar apa yang difahami oleh masyarakat ini semakin bagus kaitannya dengan keimanan. Sehingga perlu kita pupuk sedini mungkin apa yang perlu ya keimanan setelah kita ketahui, dan apa yang menyebabkan bisa rusaknya keimanan itu. Nah, nanti kita akan coba jabarkan kaitannya dengan salah satu yang bisa merusak daripada keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah pariwara berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kali ini ya, yang barusan kita sudah jeda sebentar ya, bahwa adanya kewajiban kita, adanya keharusan dari diri kita sebagai seorang muslim untuk menjaga, memagari akidah kita, memagari tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang bisa merusak gitu. Yang bisa membatalkan ya. Yang bisa merusak, bisa membatalkan, dan di antara yang bisa merusak dan membatalkan kita punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang keyakinan nabrak keyakinan ulama salaf. Ini perlu kita hindari, kita perlu tahu dan untuk kita hindari gitu loh. Nah, termasuk di antara yang akan kita bahas yaitu terkait dengan satu hal yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar daripada ajaran agama Islam. Kita juga perlu garis bawahi, jangan sampai kita alergi dengan kata-kata kufur dan kata-kata kafir gitu. Karena memang ada orang Islam dan orang enggak Islam yang kita kenal dengan kafir, bahasa kafir gitu. Tapi bukan berarti terus kafir harus kita berantas, harus kita bumi hanguskan, kita bantai, kita bunuh, ya enggak. Bukan itu. Untuk memberikan ketegasan gitu lah, ketegasan bahwa kita posisinya di sini. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mukmin, kalau yang tidak beriman kepada Allah namanya kafir. Jangan sampai diidentikan dengan kafir langsung harus bayangan kita harus kita bumi hanguskan, harus kita binasakan dan lain. Tidak, bukan itu maksud kami di sini. Kami menjelaskan bahwa kita harus ada semacam ketegasan dalam berkomitmen, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita beriman, kita orang mukmin jangan orang kafir, ibaratnya seperti itu. Nah, terus bagaimana sikap kita? Lain lagi kan, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang masuk kategori kafir? Kafir yang seperti apa? Sikap kita seperti apa? Nanti seperti itu. Jadi ini di sini kami akan jelaskan, kalau orang Islam yang sudah berkeyakinan seperti ini kita harus ada kewajiban menjaga gitu, menjaga keimanan, menjaga keyakinan kita yang sudah kita yakini sebagai akidah, sebagai keyakinan yang benar sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud kami, maksud daripada ulama menjelaskan itu ada semacam ketegasan gitulah, ketegasan sikap, ketegasan prinsip, ketegasan. Ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi gitu loh, yang harus kita pegang.
kita pertahankan sampai mati, yaitu akidah, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita coba masuk ke materi kita, yaitu masalah sabullah, mencaci maki Allah. Ini kadangkala kalimat ini kita tidak terasa, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam berucap, kita dalam mengeluarkan kata-kata ini kadang kita kurang kontrol gitu loh. Kita nggak hati-hati. Terkesan kalau kita ngomong ngawur yang kaitannya dengan Allah tidak ada resiko apa-apa. Ini harus kita benar-benar hati-hati di sini. Keterangan kami di sini dalam rangka memberikan kehati-hatian kepada kita. Jangan sampai lisan kita terpeleset mengucapkan kata-kata yang sebenarnya sekilas menurut kita itu hal biasa. Namun karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, akhirnya kita ucapkan, sementara resikonya itu bisa menyebabkan rusaknya keimanan kita, kemurtadan itu akan terjadi pada diri kita tanpa kita sadari. Makanya ini kita sampaikan agar jenengan semua pemirsa yang di rumah ini bisa lebih hati-hati gitu loh. Jangan gegabah. Dan ini sebenarnya sudah bukan barang baru, ma'asyiral hadirin jamaah NTV yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan Sulamut Taufik sudah muncul, ada. Cuman belum ngetren loh. Ngetrennya kan karena sekarang ini banyak yang melakukan hal-hal yang mereka ceroboh gitu loh, ceroboh karena ketidaktahuan. Mungkin sudah banyak yang nggak ngaji, sudah jauh dari ilmu agama sudah, sehingga hal-hal yang penting, prinsip yang dulu sudah dari satu generasi ke generasi sudah dijelaskan, namun pada generasi-generasi terakhir ini bisa jadi banyak generasi muda yang belum mengetahui, belum belajar, dan dengan media inilah kami berusaha untuk mengangkat kembali, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar kita lebih hati-hati dalam berucap. Jadi kita katakan bahwa mencaci maki Allah, menghina, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok syariat, mengolok-olok Al-Qur'an, mengolok-olok Nabi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah, sholat, puasa, ya, dan lain sebagainya. Ini kalau ada pelecehan terhadap perkara-perkara seperti itu, ini menurut apa yang disampaikan oleh Al-Qadhi Iyad, seorang qadhi itu hakim ya, pernah menjabat sebagai hakim, Al-Qadhi Iyad, beliau menukil ya, sebuah kesepakatan gitu loh. Beliau menyatakan adanya kesepakatan ijma ulama. Berarti enggak 1-2 ulama, ini sudah semacam kumpulan ulama yang memberikan kesepakatan. Pendapatnya ada keselarasan, kesamaan, sehingga muncul yang namanya ijma itu. Ijma'nya tentang apa? Statement apa? Ala an-nasab wallahi, sesungguhnya orang yang mencaci maki Allah itu dihukumi kufur, dihukumi kafir. Orang yang mencaci maki syariat, orang mencaci maki. Lah apa itu harus dalam keadaan tenang, sadar? Oh tidak, ternyata di sini disebutkan oleh beliau walau kana ghadiban, meskipun dia dalam keadaan marah. Dia dalam keadaan marah pun tetap dianggap keluar dari agama, gitu loh. Pantas Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang sahabat ya, ausini ya Rasulullah, ya Rasul kami nasihati saya, kasih wasiat saya, beri bimbingan saya, kata sahabat. Ndak banyak yang disampaikan oleh Rasul, sedikit sekali. La taghdab, jangan kamu marah. Nah, ternyata kemarahan ini efeknya luar biasa. Marah itu biasanya cenderung orang kalap, tidak terkontrol ucapannya. Bahkan bahasa kita mungkin meso ya, bahasa Jawanya itu meso sudah.
sudah mengeluarkan kata-kata kotor, ngawur sudah ngomongnya sudah. Ya, enggak terkontrol sudah. Yang lebih parah lagi itu mengeluarkan kata-kata yang sudah enggak layak, yang bisa masuk kategori maksiat, bahkan dia lupa ngontrol bahwa apa yang dia ucapkan itu bisa mengeluarkan dia dari agama gitu loh. Yang kita masuk Islam, kita masuk beragama Islam menggunakan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluarnya juga, keluar Islamnya juga sangat mudah sekali lewat lisan, melalui ucapan-ucapan. Salah satunya ini, mencaci maki Allah dalam keadaan marah, kita nggak sadar itu. Itu tetap kena, konsekuensinya kena. Nanti kita nukilkan, kita teks daripada ulama yang menyatakan seperti ini. Termasuk ini yang sudah kita baca adalah Qadhi Iyad. Seorang ulama namanya Iyad, seorang hakim ya, menyatakan bahwa ada kesepakatan bahwa orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki syariat, mencaci maki agama, ini dihukumi kafir. Meskipun dia marah-marah, gitu loh. Meskipun dia marah-marah. Makanya Rasulullah tadi saya katakan, pesan sudah, hati-hati, la taghdab. Jangan kamu marah. Karena kalau sudah marah ini lepas kontrol sudah. Lisan kita lepas, ngawur, ngomong kata-kata kotor, mencaci, memaki, mengolok-olok, mengecek dan lain sebagainya. Ngawur sudah ngomongnya. Bahkan nggak sadar, yang nggak ada pun bisa diamuk semua, dimarahi semua yang nggak ada. Bahkan kalau sudah masalah yang lain-lain sampai mengarah, ini gimana sih Allah ini? Saya kok sudah seperti, saya sudah ini gara-gara kamu terlalu banyak ibadah kepada Allah, terlalu nggak ngopeni begini-begini. Gimana sih Allah itu? Nah, ini sudah nggak usah ibadah-ibadahan sudah, nggak usah Islam-Islaman sudah. Nah, ini bahasa seperti itu kan beresiko gitu loh. Itu bisa menyebabkan kita ya terlepas dari keislaman kita, apalagi mencaci. Ini gara-gara kamu sholat ini, sholatnya terlalu rajin. Kamu gara-gara ini puasa terus, mestinya kerja kamu enggak. Ini kalau enggak kerja enggak makan kamu. Bahasa-bahasa karena marah itu muncul, akhirnya mencaci maki Allah muncul, mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki ibadah, mencaci maki. Nah ini syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di sini anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu la taghdab tadi, jangan kamu marah. Hati-hati pemirsa di rumah, jangan sekali-kali kita berupaya lah. Ketika marah ini harus berusaha mengkontrol diri. Kalau kita sudah ada keilmuan, ada sedikit ilmu, kita akan hati-hati nanti. Meskipun marah masih terkontrol, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang berisi cacian makian kepada Allah, kepada syariat, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan hukum mencaci maki Allah adalah kufur beserta dalilnya gitu loh. Tadi sudah kami paparkan bahwa mencaci maki Allah ini mencaci syariat, mencaci hukum-hukum Allah, mencaci maki ibadah-ibadah seperti Idul Fitri, Idul Adha, macam-macam sedekah yang sudah di syariat-syariat secara umum ya. Ini apalagi ada ayat, ini saya enggak membantah ayat, mencaci ayat enggak benar ini. Ya mohon maaf, mungkin tanda kutip ada ayat tentang poligami kan gitu. Ayat tentang poligami itu akhirnya gimana sih Allah ini apa enggak? Nah, ini adat upaya menentang, upaya untuk tidak percaya dengan syariat agama
Allah. Syariat yang sudah ada, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menyebabkan kita keluar. Hati-hati, ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kondisinya dalam keadaan marah. Dalam kondisi marah, tadi saya katakan bahwa pesan Rasulullah SAW, la taghdab. Jangan kamu marah. Kenapa? Di situ ada resiko yang besar. Pertama, bisa terpeleset kita kepada ucapan-ucapan yang memiliki konsekuensi maksiat, dosa, dan itu masih berampun. Tapi kalau terpelesetnya masuk ke ranah tauhid, mencaci maki Allah, mencaci maki syariat, mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki malaikat, Quran dan lain sebagainya, ini bisa fatal gitu loh, bisa menyebabkan kita keluar dari agama Islam tanpa kita sadari. Makanya pengetahuan seperti ini perlu kita peroleh sehingga membuat kita lebih hati-hati gitu loh. Membuat kita lebih cermat berkata-kata, lebih tidak ceroboh di dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan. Meskipun terkadang kita marah gitu loh. Kita harus hati-hati betul. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menyebabkan cacian-cacian mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengarah kepada Rasul, mengarah kepada Al-Qur'an, mengarah kepada syariat. Terus bagaimana kalau itu hanya senda gurau, Pak Ustadz? Senda gurau pun tidak dibenarkan, tetap kena. Hati-hati, terutama kita kadangkala kepada teman niat ngelawak gitu ya, guyon supaya orang tertawa. Tapi di situ ada ungkapan-ungkapan yang melecehkan Al-Quran, melecehkan syariat, melecehkan Rasulullah SAW, melecehkan ibadah-ibadah yang ada, sholat, puasa dan lain sebagainya, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Hati-hati ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberikan lapang dada, pemikiran yang jernih sehingga kita dalam bertindak, berinteraksi, mengucapkan kata-kata ini juga ekstra hati-hati. Guyon pun tidak diperbolehkan. Tadi sudah kami sampaikan dalam surat apa? At-Taubah. At-Taubah ayat 65 dan 66 disebutkan di situ, wala in sa'altahum, tatkala kalian menanyakan kepada mereka, ketika mengolok-olok seperti itu, la yaqulunna, mereka pasti akan menjawab, innama kunna nahud wa nal'ab. Kami cuma senda gurau, kami main-main saja. Lah, alasan kita senda gurau dan main-main saja dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah kamu mengolok-olok, wa ayatihi dan ayat-ayat Allah, wa rasuli dan rasulnya Allah, kuntum tastahzi'un, kamu mengolok-olok. Apakah Allah, Rasulullah, ayat-ayat Allah ini dijadikan alat, dijadikan bahan untuk olok-olokan? Hanya untuk jadikan bahan tertawaan? Ini tolong digarisbawahi ma'asyiral hadirin jamaah Nasional TV yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah selanjutnya dalam ayat 66? La ta'tadziru, kamu jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah keluar, telah kufur setelah keimanan kamu. Ini naudzubillah ma'asyiral hadirin. Harus ekstra hati-hati. Jangan sampai apalagi guyon-guyon, kita senda gurau, ya, bergurau. Jangan sampai ngambil tema-tema yang ada kaitannya dengan Allah, tema-tema yang ada kaitannya dengan Rasulullah, tema-tema yang ada kaitannya dengan syariat, tema-tema yang ada pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini karena beresiko, bisa menyebabkan kita keluar dari ajaran agama Allah. Ini harus kita waspadai, kita harus hati-hati. Jangan sekali-kali kita mengucapkan kata-kata yang di dalamnya termaktub konten isi makian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita harus waspada betul. Jangan sekali-kali apa yang terucap dari kita menyangkut pelecehan terhadap syariat agama Allah, kepada Rasulullah, pelecehan
memaki ya kepada Al-Qur'an. Ini disebutkan Al-Qur'an sendiri yang membantah. Gak usah guyon pakai objek itu. Bahan itu masih banyak. Masa sih kita mau Allah dibuat mainan, Al-Qur'an dibuat mainan, syariat dibuat mainan. Kan bahasa kita mungkin ini keterlaluan itu. Jangan sekali-kali. Pantas Al-Qur'an langsung tegas ini. La ta'tadiru. Gak bisa dimaafkan, gak usah minta maaf. Kamu telah kufur. Qad kafartum ba'da imanikum. Ini ada di At-Taubah ayat 65 dan ayat 66. Bahkan hadis Tirmidzi tadi sudah kita sampaikan, innal abda la yatakallam bil kalimah. Sesungguhnya seseorang yang mengatakan satu kalimat, satu kata, ungkapan ya, la yara biha ba'san, yang isinya pelecehan, ungkapan-ungkapan yang isinya pelecehan, penghinaan, meremehkan syariat, meremehkan Allah, meremehkan Al-Qur'an, meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meremehkan ibadah-ibadah, sholat, puasa. Ada unsur peremehan-peremehan, pelecehan. Ya. Innal abda la yatakallam, berkata-kata dengan unsur-unsur pelecehan yang saya sebutkan tadi, ya. La yara bi ba'san, bisa jadi dia beranggapan itu enggak ada persoalan, dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap enggak ada persoalan. Namun Rasulullah mengatakan, yahwi biha finnar, maka dia akan masuk neraka. Neraka yang mana? Leveling, karena neraka ini leveling. Kalau asil muslimin, usatul muslimin, orang-orang yang maksiat, orang-orang Islam yang melakukan, yang masih beriman tapi melakukan maksiat dan kemaksiatan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk neraka, kan gitu. Neraka ini paling jauh 40 ya, 40 tahun kedalaman. Selama 40 tahun perjalanan itu yang usot ya, yang orang-orang ahli maksiat tapi masih beriman. Tapi di sini disebutkan sab'ina kharifa, 70 tahun perjalanan. Keraknya, dasarnya neraka, dan itu hanya dihuni oleh orang-orang kafir. Di sini bukti bahwa Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi ini yang masuk kategori hasan, beliau menyebutkan sesungguhnya seseorang yang mengucapkan kata-kata yang isinya pelecehan, peremehan terhadap syariat, terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Qur'an, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap agama, terhadap malaikat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ada unsur pelecehan, peremehan yang dia anggap tidak apa-apa, dia anggap remeh, ternyata ini bisa menyebabkan dia masuk neraka, dan neraka itu adalah tempat di mana orang-orang kafir memasukinya. Berarti orang tadi masuk bersama orang kafir. Konsekuensinya berarti orang yang melecehkan tadi bisa masuk kategori kafir. Makanya ini harus hati-hati ma'asyiral hadirin, jamaah Nasional TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kajian-kajian seperti ini, mudah-mudahan ini adalah bagian upaya kita untuk menyelamatkan diri kita, menjaga, memagari akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita biar murni. Akidah kita benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dihimbau, dianjurkan untuk senantiasa menjaga, dan ini ulama sudah menganjurkan kita semua untuk senantiasa menjaga, memelihara keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Rasulullah tadi ini mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hati. Al-Qur'an juga gitu menyatakan seperti itu. Menyatakan bahwa meskipun kondisi kita gurau, sadar berarti kan dia mengucapkan kata-kata itu sadar. Bisa jadi lesannya mengucapkan tapi hati masih tidak, kan gitu. Maksudnya gurau, bergurau dia. Ya, bersenda gurau, guyonan, mengeluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan ada muncul konten makian kepada Allah, makian kepada Rasulullah, makian kepada syariat. Begitu pula orang yang
yang mengucapkan kata-kata yang dia anggap sepele, hal kecil namun efeknya luar biasa. Makanya ada ungkapan ya, lesan ini kecil ya, namun resikonya besar. Makanya Rasulullah SAW pesan kepada kita, la takdzub. Salah satunya adalah pesan untuk menjaga lisan, la takdzub. Jangan kamu marah. Karena marah bisa menyebabkan kita tergelincir ke dalam maksiat mulut, ya. Bahkan yang lebih parah adalah bisa menyebabkan kekufuran. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada season terakhir nanti. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat satu ini. Melanjutkan keterangan terkait dengan hukum mencaci Allah adalah kufur beserta dalil ya. Tadi sudah kita ungkapkan bahwa kondisi bagaimanapun ya, ketika dia mengucapkan cacian terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan marah, tetap terkena hukum itu, guyon, gurau, ini tetap ghairu munsharihis sadr, termasuk meskipun hatinya tidak bermaksud seperti itu. Gurau itu kan biasanya ketika kita mengungkapkan kata-kata, tapi maksudnya hatinya kadang tidak seperti itu, tidak ada niatan mencaci Allah, tidak niatan mencaci Rasulullah, tidak niatan mencaci syariat. Maunya guyon supaya orang tertawa, kadang seperti itu. Ini juga kena. Maksudnya apa? Supaya kita nggak main-main. Tadi Allah sudah tegas ya, jangan sekali-kali gunakan main-main. Kamu kufur setelah iman kamu, kan gitu tadi ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 65-66 tadi. Masa objeknya Allah jadikan alat untuk gurauan, alat-alat untuk bahan tertawaan? Enggak boleh. Maka di situ tegas sekali, jangan sekali-kali untuk bahan mainan gitu. Nah, selanjutnya ayat ini juga yang kaitannya dengan bagaimana hukum kita dalam keadaan gurau, bagaimana? Nah, ini disebutkan dalam Al-Qurtubi, beliau seorang mufassir ya. Beliau menyatakan menjelaskan ayat At-Taubah tadi. Qala al-Qadi Abu Bakar Ibn al-Arabi. Abu Bakar Ibn al-Arabi beliau menyatakan, Al-Qurtubi menukil ya, mengambil qaul ucapan daripada Qadhi atau Hakim Abu Bakar Ibn al-Arabi. Beliau mengatakan begini, la yahlu ayyakuna ma qaluhu min dzalika jiddan aw hazalan. Jadi enggak peduli apa yang mereka katakan, baik jiddan atau hazlan ya, baik dalam keadaan bersungguh-sungguh serius ya, atau hazlan atau gurau, tetap kena itu. Tidak peduli apa yang dia katakan itu baik berupa kesungguhan ucapan atau gurauan. Wa huwa kaifa makana kufrun. Bagaimanapun yang dia ucapkan, entah gurau, entah sungguh-sungguh, tetap kufur. Fa inal hazla bil kufri kufrun, karena gurau terhadap hal-hal yang kufur, yang menyebabkan kufur, itu juga kekufuran gitu loh. La khilafa fihi bainal ummah, dan ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama kebanyakan sudah tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat menyatakan seperti itu, sebagaimana disampaikan dalam tafsir Qurtubi ya. Begitu pula Imam Nawawi menyatakan wala ghadiba ala waladihi aw ghulamihi, tatkala seseorang marah ya kepada anaknya atau budak ya, fadarabahu darban syadidan, kemudian dia pukul. Faqala rajul, ada seorang yang mengatakan alasta bi muslimin, bukankah sampean seorang muslim? Ketika ada orang mengatakan kepada orang yang marah tadi, marah anaknya dipukul,
Ada orang mengatakan, alastawi muslim, sampean bukankah sampean muslim? Faqala la muta'ammidan. Ternyata yang marah tadi ngomong, tidak, dia sengaja dengan ucapan itu. Tapi kondisinya marah, ucapannya sadar, dalam artinya sadar dia sengaja kafaro, maka dia tetap kufur. Ini Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin. Ini harus hati-hati, jangan sekali-kali kita marah mengucapkan kata-kata yang isinya yaitu tadi beresiko kepada rusaknya iman kita, rusaknya tauhid kita, rusaknya akidah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadis yang sudah saya sampaikan tadi, sesungguhnya orang yang mengatakan sesuatu ya dengan ungkapan kata-kata pelecehan dan lain sebagainya, ya, yang sudah kita sebut tadi, pelecehan terhadap Al-Quran, kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada syariat dan lain sebagainya, itu bisa menyebabkan kufur. Padahal dia tidak nganggap itu perkara besar gitu loh. Nah, ini juga disebutkan suatu ketika diriwayatkan oleh sebagai pelengkap penguat daripada hadis Rasulullah SAW tadi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini disampaikan bahwa diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qol kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'na wajbah. Nah, tatkala itu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar wajbah. Wajbah itu adalah wahiyya siddatu saut waqa syai' as-sakil. Ada sesuatu yang terdengar, sesuatu yang keras sekali, jatuh, ya, suaranya sangat berisik sekali dari sesuatu yang berat gitu loh. Suara ya sangat keras akibat jatuhnya barang yang berat, sesuatu yang berat gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu sahabat dengar, Nabi dengar, kemudian ditanya, atadruna ma hadza? Apakah kalian tahu apa ini? Suara apa ini tadi? Qulna Allah wa rasuluhu alam. Sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang mengetahui, lebih mengetahui. Qal, Rasulullah mengatakan hadza hajarun. Ini tadi batu. Suaranya batu. Rumiya bihi finnar, yang dilempar ke neraka mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun ya yang lalu. Fahuwa yahwi finnar, dia masuk ke neraka sekarang, hattan taha ila qa'riha, sampai kepada keraknya paling bawah sudah. Ini bukti ya sebagai penguat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud sab'ina kharifan tadi itu sudah di paling dasar gitu loh. Letak paling dasar, dan itu hanya dihuni oleh orang-orang kafir. Sehingga orang yang mengatakan kata-kata yang menyebabkan sabullah, yang menyebabkan kata-kata pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa keluar daripada ajaran agama Islam, bisa keluar dan bisa dihukumi murtad. Bagaimana ya? Kalau kita sudah tergelincir seperti itu, segera kita anjurkan kepada orang yang terpeleset tadi, bagaimana langkahnya supaya kita kembali kepada ajaran agama Islam. Kalau orang terlanjur mencaci, terlanjur mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, syariat dan lain sebagainya, mungkin pernah melakukan itu dalam keadaan marah, guyon dan lain sebagainya, itu kita tutup, kita taubati dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita kembali. Langkahnya harus kita kembali lagi, segera bersyahadat lagi gitu. Tatkala kita melakukan apa yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu mencaci Allah Subhanahu wa taala, karena sudah ijma, sudah kesepakatan daripada ulama bahwa orang yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala ini dihukumi kufur, termasuk yang disampaikan oleh Qadiyat. Al-Qadiyat ini menyatakan sudah seperti itu. Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini
ulama yang tafsir yang sudah dipakai ya di belahan bumi dunia ini sudah dipakai tafsirnya beliau gitu ya. Tafsir Al-Qurtubi ini dipakai. Sehingga apa yang dinukil, yang dipaparkan oleh ulama-ulama ya, ini bisa kita pedomani, bisa kita pakai. Terus bagaimana kalau kaitannya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menyatakan idza qala ar-rajulu li akhihi, ada sebuah hadis yang menyatakan tatkala seorang berkata kepada saudaranya muslim yang lain, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma. Maka ini akan kembali kepada orang yang mengucapkan. Maksud daripada hadis ini ya adalah di dalam kita menetapkan kufur dan tidak kufur ini ada dua ya. Ada yang sesuai dengan sabab syar'i, ini dibolehkan. Yang ini tatkala seseorang itu ala surah dia tampak sebagai seorang muslim, ibadah, tidak ada kesalahan apa-apa, akhirnya dia manggil seenaknya, ya kafir. Nah itu baru kembali kepada dirinya, kembali kepada orang yang mengucapkan. Tapi kalau kita menetapkan, oh seorang ini keluar karena mencaci Al-Quran, mencaci, ini dibenarkan secara syarak, diperbolehkan kita menetapkan, oh ini masuk kategori kufur, oh ini tidak. Bukan berarti terus kita orang ini mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang muslim, tidak seperti itu. Karena sebabnya dibenarkan oleh syarak, gitulah. Syarak membenarkan ketika kita menetapkan, oh seorang ini keluar dari agama Islam. Karena apa? Karena mujassim, karena musyabbih, dia memiliki faham di luar dari faham ahli sunnah wal jamaah. Loh kalau nggak ada ketegasan seperti itu, kita tidak mengkafirkan, dia menggunakan pakaian Islam tapi nyatanya keyakinannya sudah keluar dari agama Islam. Nah, ini juga harus kita beri istilahnya ketegasan. Oleh karena itu ini merupakan satu hal yang harus kita sikapi dengan kepala dingin, sikapi dengan kedewasaan, sikapi dengan ilmu. Sehingga sikap kita pun bukan hanya sekedar oh ini kafir, ini kafir, ini kafir, bukan gitu. Ini sebagai bagian daripada kehati-hatian kita. Saya mengingatkan kepada diri kami dan seluruh pemirsa yang ada di rumah untuk ekstra hati-hati. Jangan mudah mengkafirkan orang yang satunya tadi. Terus kita juga memahami seandainya kita salah ucap ini bisa menyebabkan kita keluar, itu juga kehati-hatian lagi. Hal yang terjadi gara-gara terplesetnya lisan kita. Kita harus hati-hati untuk menjaga lisan kita. Ya. Jangan sampai ucapan-ucapan kita ini menyebabkan kekufuran. Semoga apa yang kami sampaikan ini sebagai penutup ya, kita sampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kul khairan au liyasmut, katakan yang baik atau diam. Ini anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita selamat. Katakan yang baik-baik, kalau belum bisa mengatakan yang baik lebih baik diam. Agar kita tidak terpeleset ke dalam dosa mulut, dosa lisan ya, terutama dosa yang bisa menyebabkan kita keluar dari ajaran agama Islam, yang menyebabkan kita keluar dari agama Islam, yang menyebabkan kita terlepas dari akidah kita. Namun tadi sudah saya ingatkan, tatkala kita merasa segera kembali untuk melakukan syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keterangan ini bisa menjadi tambahan wacana, tambahan keilmuan kita
sehingga semakin sempurna keimanan kita kepada Allah, semakin sempurna akidah kita, semakin sempurna keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan melalui keyakinan yang baik ini, keyakinan yang sempurna ini, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.